Nah, bagian kedua dari fungsi sebaran ini kita bahas sebaran kontinu bersama. Untuk itu kita lihat definisinya, ya. Mirip seperti yang tadi, kalau untuk menyatakan fungsi sebaran kumulatif itu kita gunakan integral dari kalau di baca diskrit kita gunakan notasi jumlah sigma, ya. Nah, ada hubungan bolak-balik antara fungsi kepekatan peluang bersama dan fungsi sebaran kumulatif bersama. Untuk mendapatkan, kalau kita tahu fungsi sebaran kumulatif bersama, ya, nilainya atau ekspresinya berapa, untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang bersamanya, fungsi ini diturunkan ke setiap masing-masing pembacanya, ke setiap masing-masing x-nya di sini, ya. Oke. Ini untuk meyakinkan bahwa setiap fungsi kepekatan peluang itu nilainya tidak negatif, dan total peluang itu total volume atau kalau 3 dimensi volume, kalau lebih dari 3 apa namanya? Ya, total isi ruang itu sama dengan 1 yang menunjukkan total peluang, ya. Oke. Kita lihat teladan di bawahnya. Nah, ini misalnya X1 dan X2 merupakan konsentrasi campuran dalam tindakan kedua. Merupakan konsentrasi campuran dalam tindakan kedua. Ini konsentrasi campuran dalam tindakan pertama. Jadi X1 dan X2 fungsi ubah dua variabel, ya. Ubah ganda atau dua variabel, dua peubah, ya. Nah, kalau diketahui fx1 x2 itu 4x1 x2 terdefinisi hanya pada 0x1 untuk x1, x2-nya dari 0 ke 1 aja. Jadi ini adalah supportnya. Nah, kalau digambarkan itu tadi apa namanya? 4x1 x2. Oke. Kalau digambarkan 4x1 x2. x1 x2 xy, ya. Kalau 8, nah, oh ini. Ya, kalau 4x1 x2 ini gambarnya. 4x1 x2 gambarnya nih. Hah? Oke. 4, 1, 2. Nah, ini daerah fungsinya. Daerah fungsi, di mana fungsi itu didefinisikan, ya. X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1, dan ini adalah fungsinya, ya, atapnya lah, atapnya, ya. Oke. Oke. Kemudian ini cara mencari fungsi sebaran kumulatifnya, ya. Untuk X1 di antara 01, X1 di antara 01, X2 di antara 01, maka kita mengintegralkan ini, ya. Hati-hati batas pengintegralannya. Hati-hati batas pengintegralannya. Nah, untuk kenapa harus bisa seperti ini? Ya, karena kita harus menghitung dari min tak hingga sampai plus tak hingga, baik untuk X1 maupun X2. Nah, ya. Nah, jadi setelah kita lakukan pengintegralan untuk semua daerah, kita akan dapatkan fungsi sebaran kumulatif bersama, ya. Jadi untuk X1 01, X2 dari 0 sampai 1, kita dapatkan X1 kuadrat, X2 kuadrat. Jadi kalau ini kita turunkan menurut X1, 2X1, X2 kuadrat. Turunkan menurut X2, 4X1, X2. Balik ke fungsi kepekatan peluangnya, ya. Gitu, ya. Nah, untuk ini, kalau untuk, jadi yang diturunkan hanya untuk yang ini. Kalau ini bukan, ini sudah marginal artinya, ya. Nih, untuk X2-nya dari 1 sampai tak hingga.
X1-nya dari 0 sampai 1. Lihat pengintegralannya. Di mana daerahnya? Dari 1 sampai tak hingga. Dari 1 sampai tak hingga itu di sini. X2-nya dari 0 sampai 1. Jadi di sini. Ya kan? Di sini. Nah, itu caranya. Kita dapat X. Sorry. Untuk X1 dari 0 sampai 1, X2-nya dari 1 sampai tak hingga. Balik ya. Balik ini X1 kuadrat. Yang X1-nya dari 1 sampai tak hingga, X2-nya dari 0 sampai 1, X2 kuadrat. Ya benar, 2 kuadrat. Sehingga untuk yang di atas 1 semuanya, baik S1 maupun X2, dia harus 1 nilainya. Harus 1. Ya. Karena ini total peluang. Nah, total peluang. Jadi kalau kita balikkan di sini, yang di daerah sini harus 1. Ya, harus 1. Di sini harus 1. Ya. Oke. Sedang yang lainnya yang tidak disebutkan di sini itu 0. Oke. Jadi itu notasinya. Jadi kalau misalnya kalian diminta mencari berapa peluang X1 di antara 1/4 dan setengah, X2-nya di antara setengah dan 3/4, caranya bagaimana? Caranya digunakan rumus ini, gitu. Rumus ini. Kan masih di antara 01 01. Ya. Pertama cari X1 F setengah 3/4. F setengah 3/4, ya. Kemudian dikurangi F 1/4 setengah. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi setengah 3/4 itu setengahnya ini 1/4. 3/4 ini dikuadratkan 9/16. Ya. Jadi 9/64. Kemudian dikurangi ini 1/16 kali 1/4. Jadi 1/64. 9/64 dikurangi 1/64. 8/64. 1/8. Nanti diulangi ya. Coba benar nggak 1/8. Ini misalnya. Sekarang. Dengan menggunakan teladan 34, peluang untuk mendapatkan rata-rata konsentrasi kurang dari setengah, itu bisa dinyatakan. Harus kalian nyatakan seperti ini dulu. Jadi harus mencari daerah pengintegralannya. Ini daerah pengintegralannya ya. Rata-ratanya lebih kecil dari setengah atau X1 plus X2 lebih kecil dari 1. Kemudian diintegralkan ya. Dapatlah peluangnya 1/6. Oke? Nah gitu. Jadi harus diterjemahkan dulu menjadi daerah untuk mengintegralkan. Ya. Karena X1 plus X2 lebih kecil 1, maka X1-nya lebih kecil dari 1 min X2. Sedang X2-nya tetap di antara 0 dan 1. Oke. Ini contoh saja pengembangan dari tadi untuk mencari fungsi kepekatan peluang marginal. Ya, fungsi kepekatan peluang marginal itu turunkan. Integralkan fungsi kepekatan peluang bersamanya. Kalau untuk mencari X1, integralkan terhadap X2. Untuk mencari fungsi kepekatan peluang X2, integralkan terhadap X1. Ini kumulatif bersama. Ya. Contohnya ini, ya. 3 variabel, fungsinya sama dengan C. Nah, kita harus yakinkan dulu. Ini daerah pengintegralannya. X1 lebih kecil X2, lebih kecil X3, lebih kecil 1. Dan 0 selainnya. Kita harus mencari C-nya itu berapa. Coba cari. C-nya itu ketemunya 6. Bagaimana cara mencarinya? Sehingga integral lipat 3 ini, kalau gunakan untuk mengintegralkan 6 ini, hasilnya 1. Ya, hasilnya 1. Oke? Nah, itu F1, X2, X3. Nah, ini adalah fungsi kepekatan peluang marginal untuk X3 saja. Jadi harus diintegralkan menurut X1, X2. Nah, coba cari. Kalau X2, kalau X1. Kalau X2 berarti integralkan menurut di X1 dan X3. Kalau X1 integralkan menurut X2 dan X3. Begitu ya, dan seterusnya. Nah, itu contohnya. Nanti bisa cari ya. Itu tugasnya itu. Mubahaca dikatakan independen kalau